Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Aprilianto, NIM F1S1 22104. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Langsung saja, kita akan membahas rangkuman materi pertemuan yang kelima. Di rangkuman pertemuan kelima ini, kita akan membahas 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hal hari akhir. Kemudian pengetahuan dan kesadaran. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia. Misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Menurut beberapa para ahli di Indonesia, menurut Hatta, pengertian ilmu pengetahuan menurut Hatta bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad S. adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pengetahuan langsung. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis, penganut paham realisme, mendefinisikan pengetahuan seperti itu umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediate adalah hasil dari pengetahuan, interpretasi, dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai
dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan suatu pohon, batu atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media indera-indera lahiriah ini, akan tetapi pikiran kita tidak seperti klise foto di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera-indera tersimpan di dalamnya. Pada pengetahuan indrawi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan seperti mata, telinga, dan lain-lain. Dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal serta faktor-faktor sosial seperti adat istiadat. Dengan faktor-faktor tersebut tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera-indera lahiriah. Keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisahkan dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi sering saling berpengaruh satu dengan lainnya dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan ini berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas khusus. Misalnya ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif adalah kesadaran yang diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif, kesadaran suatu bentuk yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang dimana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Lanjut ke kedua, fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar, seorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan lain sebagainya. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau menyesuaikan diri bila lingkungan terasa asing. Ketiga, skeptis, subjektif, dan relatif. Apa itu skeptis? Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan atau penolakan. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptisisme mutlak atau universal dan skeptisisme nisbi atau partikular. Skeptisisme mutlak merupakan sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenaran. Skeptisisme nisbi merupakan sikap tidak meragukan segalanya secara menyeluruh. Skeptis ini merupakan varian yang hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu saja. Kedua, subjektif
adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Contohnya tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut memberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif dan sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar kata ini dapat disebutkan untuk sebuah perbandingan. Misalnya ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus tahu pembuktian dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan dan meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Kemudian masuk ke rangkuman materi pertemuan ke-6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata, yaitu pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan. Hal ini sebagai mana yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmu adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanfaatkan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengetahuan biasa atau harian. Misalnya saja air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran pengetahuan biasa, common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Apa kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis, dan bersifat intersubjektif
agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Nah, caranya mendapatkan kebenaran ilmiah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji sebagai pendekatan pragmatis, koresponden, koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Nah, kebenaran ilmiah adalah kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak tertentu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut, yaitu teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contoh, semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Penggaris ini berbentuk segitiga, jadi jumlah sudut penggaris itu ini 180 derajat. Teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Contoh, semua besi bisa dipanaskan akan memuai. Bila dipanaskan akan memuai. Teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam pembuatan yang bermanfaat. Apabila sesuatu itu bermanfaat bagi manusia, berarti sesuatu itu benar. Apabila sesuatu ide yang brilian dapat dilaksanakan secara operasional, barulah ide tersebut benar. Contoh, pernyataan sesuai besi bila dipanaskan akan memuai. Seusai besi bila dipanaskan akan memuai. Mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh, mengenai penetapan 1 Syawal, sebagaimana Muslim di Indonesia mengikuti bahwa fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila hasilnya dari suatu konsensus bersama kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Jurgen Habermas, konsensus harus memenuhi syarat. Keterpahaman, maksudnya hal yang dibicarakan dapat dipahami. Diskursus atau wacana, ada dialog antar ide. Ketulusan, kejujuran, semua kepentingan, interest dikemukakan sehingga ada keterbukaan otoritas. Orang yang terlibat dalam konsensus
memang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa. Sebagai Friedrich Schleiermacher, menurut teori ini, sesuatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis gramatika yang baku. Teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantis, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya mengacu referensi yang jelas, jadi memiliki arti maksudnya, menunjukkan pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi, teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan teori-teori kebenaran logik, yaitu kebenaran oleh kaum positivistik. Menurut teori ini bahwa problem kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya apa? Pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling membenarkan. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang Allah, manusia maupun tentang Tuhan. Kalau ketika teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama, yakni kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua adalah sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis, maka empiris. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketetapan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan. Kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Jadi ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu rangkuman materi ke-7. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah dan teori ilmiah?
Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah ada observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metabolisal belief, simplicity. Proses terbentuknya hukum dan teori ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan terusan dari lapangan sains. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tanpa merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlalu saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Teori hukum. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam bentuk penelitian. Teori di sini berisi satu, pemahkota sistem, kedua terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan yang umum, ketiga pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antar fakta atau gejala, keempat berfungsi untuk memberi eksplanasi prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Terima kasih. Saya Yogi Aprilianto. Jika ada kekurangan dalam PPT dan hasil presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.